Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jumpa lagi dengan saya Wahyu Setiabudi, host Anda di acara VOA Biztalk, inspirasi bisnis, manajemen, dan kewirausahaan khusus bagi Anda UMKM Indonesia. Apa kabar pendengar? Mudah-mudahan hari ini Anda dalam keadaan sehat, bersemangat, dan optimis selalu. Pendengar, kegiatan ekonomi selalu dimulai dari mengambil sumber daya yang ada di alam, kemudian diproses di dalam kegiatan ekonomi, diproses, kemudian menjadi produk yang kemudian digunakan dan dibuang lagi ke alam. Nah, proses ini tentu membuat bumi itu semakin lama semakin merana karena limbah semakin banyak dan sumber daya alam kita semakin terkuras. Nah, oleh karena itu diperlukan usaha kolektif untuk bisa mengembalikan bumi di dalam kondisi yang lebih baik. Nah, dalam konteks inilah muncul apa yang kita sebut dengan konsep circular ekonomi. Bersama kita hari ini telah hadir tamu spesial yang akan bersama kita membahas mengenai konsep circular ekonomi. Kita akan bincang dengan Ketua Center for Circular Economy dari PPM School of Management dan juga mentor bisnis. Kita sambut dengan meriah Ibu Dr. Apri Hatiningrum Hidayati. Selamat datang Ibu Apri. Selamat datang, selamat pagi Bapak Ibu semua, selamat pagi listener dari VOA Biztalk. Iya. Perkenalkan saya Apri. Iya, dari luar biasa ya. Jadi hari-hari ini hujan, kadang-kadang di Jakarta juga banyak basah banget ya, mendung ya. Tapi hari ini hati kita cerah ya. Insya Allah cerah. Karena bertemu dengan para pendengar. Iya pastinya, kita siap berbagi. Bu Apri, tadi kita sudah bincang-bincang mengenai mengapa atau concern kita ya pada apa yang terjadi pada bumi kita. Emang seberapa parah sih Bu kerusakan yang ada di bumi yang sampai sekarang kita itu hadapi Bu? Ya, jadi memang penggunaan bahan untuk produksi yang tidak ramah lingkungan itu sudah sangat miris ya Pak Wahyu di bumi kita tercinta ini, bahwa kita menggunakan bahan baku mentah yang tidak bisa diperbarui gitu ya, sehingga kita tidak bisa membuat bahan-bahan itu bisa dipakai lagi di kemudian hari. Bahkan ada riset dari internasional mengatakan bahwa bumi kita ini di tahun 2030 kalau kondisinya seperti sekarang butuh 3 kali ukuran bumi dari yang sekarang. 3 kali ukuran bumi? Iya, 2030. Jadi itu untuk mensupport hidup manusia, sehingga itu suatu kondisi yang sangat ironis ya, sehingga kita seharusnya berpikir apa yang perlu kita perbaiki gitu, sehingga sudah saatnya para industrialisasi atau para korporasi memikirkan model bisnisnya gitu. Jadi mungkin kerusakan yang dilakukan selama proses aktivitas bisnis dengan jumlah manusia itu ada dua ya. Yeah. Yang pertama adalah ketika ngambil sumber daya, ya sumber daya itu ada air ya Bu ya. Yeah. Terus apa lagi tuh? Air, ada minyak ya, terus ada pohon, forest gitu ya Pak ya. Itu kita ambil, batu ini bara. satu dimensi ya. Yeah, betul. Yang kedua adalah setelah dipakai kita buang limbahnya. Nah betul, bahkan kita memproduksi sebanyak-banyaknya biar bisa dipakai sebanyak mungkin juga gitu ya, sehingga otomatis ya tersedotlah itu ya sumber daya yang tidak yang seharusnya bisa diperbarui tadi ya Pak ya. Sehingga seharusnya kita berpikir bahwa yang kita lakukan bukan sebanyak-banyaknya mengambil ya, tapi memikirkan bagaimana caranya agar bisa diperbarui, terus bisa dipakai lebih lama, bukan dipakai cepat habis terus biar lebih banyak lagi penggunaannya, bukan seperti itu ya. Iya. Kemarin sampai ada beberapa cerita yang miris kalau kita lihat di media sosial tuh ya Bu Apri ya. Yeah. Ada whale, itu paus kemudian betul. Setelah ditemukan mati, ketika dibuka ternyata perutnya itu penuh dengan plastik ya, betul. Jadi Pak, dia matinya itu karena kebanyakan makan plastik dibuang gitu ya. Betul sekali. Jadi itu difoto ya Pak waktu itu kan juga, sehingga membelalakkan mata kita bahwa benda sebesar paus pun ya sampai kemakan itu plastik-plastik dan terakumulasi ya di dalam tubuhnya dan tidak terurai gitu ya. Bisa dibayangkan kalau manusia gitu ya Pak memakan sampah-sampah plastik itu yang memang berakhir di laut itu 70% Pak. Sampah plastik berakhir di laut. Dan Indonesia sebagai negara kedua penyumbang sampah plastik terbesar di Asia Tenggara setelah China. Ini jadi bukan untuk dibanggakan ini ya? Bukan. Kita berharap nomor 2-nya tuh hilang, bukan turun jadi 3 atau 4 ya. Bahkan ya sebisa mungkin itu tidak menjadi, kita sebagai negara penduduk banyak juga seperti China itu tidak lagi menjadi penyumbang gitu ya, bahkan menjadi recycler harusnya begitu. Sehingga
hilanglah dari penyumbang tadi. Iya. Bu Apri, nah ini kan kita concern pada tadi ya kerusakan lingkungan ya. Bahkan kalau saya tambahkan juga kita pernah ada penelitian dari mana itu ya Bu ya, yang mengatakan bahwa ternyata plastik itu juga kemakan di manusia ya. Iya betul. Jadi bahkan benda-benda kecil itu bisa kemakan ke manusia gitu ya. Bahkan di dalam air susu ibu itu juga ada itu bisa ada partikel plastiknya Pak. Saking sudah masifnya bahan makanan yang kita konsumsi dan saking masifnya plastik itu tercemari ya terutama di laut ya Pak, karena berakhir di laut begitu. Yeah. Dan sampah tidak hanya plastik sebetulnya ya, ada sampah makanan yang mana jumlahnya 50% Pak dari total sampah itu disumbang oleh sampah bahan makanan. Jadi kadang kita nggak nyadar ya makan di restoran gitu ya, ternyata kita nggak habis gitu ya, memesan yang di luar kemampuan kita akhirnya jadi sampah, dan sampah yang langsung dibuang gitu ya, itu juga berkontribusi untuk merusak lingkungan juga. Kondangan juga tuh. Kondangan, ya apalagi sampah plastik kondangan gitu ya. Kardus-kardus kemasannya yang plastik itu sebetulnya kita juga harus pikirkan ya, sebisa mungkin tidak digunakan gitu. Ya. Nah, ini kita sudah sampai pada concern masalah perhatian kita bahwa ternyata bumi ini terbeban ya. Ya, betul. Terbeban dengan jumlah manusia yang sekarang banyak itu, dan perilaku manusia yang harusnya kan jumlahnya banyak sebenarnya nggak apa-apa ya kalau tertib ya. Tapi kalau kemudian jumlahnya banyak dan tidak memiliki kemampuan sense untuk memelihara bumi, maka yang terjadi adalah bumi ini menjadi terbeban gitu ya, Bu. Iya. Nah, kemudian muncullah konsep sirkular ekonomi sebagai jawaban. Nah, seperti apa Bu konsep ini, Bu? Jadi konsep ini sebetulnya lahir dari dunia barat tentunya Pak ya, yang sudah lebih mengadopsinya gitu ya. Memang kita sudah mulai memasukkan tentang ekonomi berkelanjutan itu di RPJMN kita di 2020 sampai 2024. Nah, sudah masuk juga ke visi Indonesia 2045 ya. Presiden Jokowi sudah mencanangkan bahwa sampah plastik perlu dikurangi gitu ya. Bahkan harus dikurangkan sampai tadi yang 70% itu berkurang. Sehingga muncullah tadi ekonomi berkelanjutan, dan ada konsep yang disebut ekonomi sirkuler. Jadi di mana ekonomi sirkuler ini menentang ekonomi linier gitu Pak ya. Yang di mana linier itu kita take bahan baku produksi, bahan mentah dari alam ya, kita ekstrak, terus kita buat, make ya, terus kita dispose, that's it. Jadi take, make, dispose itu selesai. Bodo amat tuh produknya bisa terurai di lingkungan nggak, sampahnya atau waste dari industrinya seberapa banyak karbonnya, kita nggak taking care itu. Nah, sekarang sudah mulai beralih ke ekonomi linier gitu, ekonomi sirkuler, di mana sudah tidak lagi take, make, dispose, tapi berkembang sebuah model industri baru yang menerapkan prinsip utama 5R Pak Wahyu. 5R. Jadi nggak lagi 3 yang tadi take, make, dispose, sekarang sudah menerapkan 5R, di mana yang pertama tuh reduce ya. Jadi kita mengurangi sebisa mungkin penggunaan bahan-bahan mentah yang tidak bisa diperbarui gitu ya. Terus juga menggunakan sebaik mungkin ya. Jadi reduce lalu reuse ya, mengoptimalkan bahan mentah itu yang bisa dipakai lagi terus gitu ya. Terus habis reduce, reuse, recycle, dan sebisa mungkin juga terus di recycling begitu ya Pak, sehingga dipakai berkali-kali bisa bahan itu ya. Terus habis itu reduce, reuse, recycle, lalu juga recovery. Jadi kita juga mengambil kembali yang tidak terpakai, kita lakukan modifikasi begitu ya, dan refurbish. Kalau refurbish itu kita melakukan perbaikan gitu Pak. Jadi barang-barang yang misalkan return product itu nggak lagi langsung dijadiin sampah, tapi bisa diolah kembali, bisa menjadi refined product lagi. Jadi prinsipnya 5R tadi. Jadi sudah tidak lagi linear begitu. Jadi tadi berganti dari take, make, dispose menjadi diputar lagi dengan melakukan reduce, reuse, recycle, recovery dan refurbish. Iya, gitu ya. Betul. Nah, kalau dilihat dari kelima ini yang common dilakukan, yang biasa dilakukan, dan yang paling sulit dilakukan yang mana Bu dari 5 ini? Kita sudah memperkenalkan mungkin di level kita di
kehidupan sehari-hari ya Pak, itu dengan konsep 3R ya Pak, reduce, reuse, recycle. Ini Jadi udah common ya, sebenarnya udah mainstream gitu. Memang tantangannya adalah melakukan sebuah model bisnis di mana sebisa mungkin tadi ada recovery-nya gitu. Jadi ya kita ada upaya untuk memperbaiki apa yang sudah kita buang begitu ya, atau apa yang kita sudah rusak misalkan gitu ya kasarannya, dan sebisa mungkin itu dalam setiap elemen proses memproduksi barang, mendistribusikan barang itu tidak ada waste gitu Pak. Jadi zero waste gitu. Jadi sebisa mungkin kita juga produksi yang efisien gitu ya. Value chain juga yang sustainable begitu ya. Jadi mungkin yang menantang tadi yang saya sampaikan recovery dan refurbish-nya, karena nggak semua perusahaan itu punya teknologinya Pak untuk melakukan recovery, produk-produk cacatnya diperbaiki, terus mendesain produk yang everlast ya. Misalkan kalau kursi rusak itu bukan satu desainnya harus dipikirkan. Kalau misalkan yang patah satu kaki itu gimana caranya bisa digantikan satu kaki aja, nggak dibuang sekursi-kursinya gitu. Jadi dari proses mendesain itu juga seharusnya produsen memikirkan gitu bahwa gimana caranya yang bisa dimodifikasi, bisa direfurbish gitu. Jadi memang membutuhkan sistem dari sejak awal ya, gitu ya. Betul. Saya mungkin akan masuk ke pertanyaan yang klise nih Bu Apri ya. Kalau misalkan kita bincang mengenai perawat lingkungan gitu ya, terus kemudian kita bicara mengenai menggunakan lebih pada kerepotan sebenarnya kan ya, yang harus kita bayar dengan tujuan jangka panjang yang nggak kelihatan gitu Bu. Itu kan pasti akan muncul di sana what's in it for me. Betul Pak. Buat saya untungnya apa gitu kan. Iya. Nah dalam konteks ini seperti apa Bu Apri? Nah itu sebuah challenge terbesar Pak. Jadi di samping tadi advantage yang kita bisa peroleh dengan adopsi circular economy, misalkan tadi kita bisa menyelamatkan bumi, muncul peluang ekonomi lebih baik, tapi sebetulnya disadvantage-nya juga ada, atau tadi yang disebutkan ketidaksiapan ya. Karena tadi lack of understanding ya, lalu juga lack of collaboration. Jadi misalkan tadi dia nggak terpapar karena nggak ada yang ngasih edukasi ke dia gitu ya, betapa sangat manfaatnya model bisnis yang baru ini, yang sirkuler ini, sehingga dia berpikir ya itu kan buat lingkungan bukan buat saya gitu ya. Padahal kita perlu kenalkan dulu manfaat langsung yang bisa dia rasakan ya. Misalkan jadi konsumen cerdas yang tidak lagi pakai botol plastik ya, dia dapat insentif misalkan potongan diskon ya, seperti kalau di gerai-gerai kopi ya sudah menerapkan itu, pakai minuman yang gelas yang tumbler dibawa sendiri, itu kan sebetulnya sesimpel itu ya, dapat insentif, potongan harga, ataupun juga ada edukasi bahwa Anda termasuk konsumen cerdas dengan label-label seperti itu. Sebetulnya sudah campaign sudah bisa menyentuh relung hatinya bahwa what you do now is impacting to the next future of your generation. Jadi seharusnya itu juga perlu digaung-gaungkan ya Pak, campaign tersebut. Jadi kan sebagai tren baru. Ya, gitu tren baru, gaya bahwa, hidup baru. Environmental action itu keren gitu ya. Betul. Jadi circular economy meskipun itu belum jadi mainstream saat ini, but there will be the mainstream for the next few years ahead gitu. Jadi makanya harus dibikin keren gitu ya, sehingga orang akan dengan mudah adopsi gitu. Nah kalau terkait dengan konsumen kan seperti itu ya Bu ya. Kalau untuk bisnis sekarang kita coba untuk lihat dari perspektif bisnisnya ya. Perspektif bisnis itu ketika saya mengadopsi circular economy, manfaatnya apa Bu? Nah, ada beberapa insentif yang diberikan pemerintah Pak. Mungkin belum saat ini disampaikan secara aturan baku, belum ya memang. Tapi ada semacam kemarin kami adakan high level webinar di bidang circular economy, dihadiri oleh Pak Teten juga, disampaikan bahwa seharusnya memang akan ada insentif dari segi pajak begitu Pak, bagi produk-produk yang ramah lingkungan. Nah itu akan disusun perundangannya dalam rangka mencapai visi Indonesia yang 2045 tadi, yang mana akan ada ekonomi hijau akan diadopsi dalam proses bisnis dan juga proses kita berkehidupan sehari-hari, sehingga tadi pembangunan berkelanjutan itu bisa tercapai gitu. Jadi mulai dari insentif pajak, terus ada sekarang udah mulai ada award ya Pak ya, penghargaan bagi perusahaan yang memiliki sustainability report yang baik ya.
bagi perusahaan yang sudah menerapkan bisnis ramah lingkungan. Bahkan sekarang level UMKM pun sudah ada rekognisi berupa UMKM hijau gitu ya, sehingga nanti akan ada pendampingan, akan ada insentif dari segi permodalan ya. Terus ya hal-hal seperti itu yang bisa didapatkan korporasi manakala mereka implement atau adopt circular economy. Di samping tadi menekan biaya produksi juga, karena dia bahan mentahnya kan dipakai terus gitu ya Pak, raw materialsnya. Jadi memang harus diyakinkan bahwa keuntungannya itu dunia akhirat lah gitu ya. Ya betul. Secara dunia itu mendapatkan efisiensi. Betul. Terus kemudian juga lebih diminati oleh masyarakat ya. Betul. Karena produk-produknya itu sekarang juga masyarakat juga sedang ada tren ya. Betul. Jadi mereka akan buying with campaign ya Pak. Jadi akan membeli produk-produk yang memang terbukti dia ramah lingkungan, sehingga dia kalau membeli itu seakan seperti ya supporting that vision, that mission gitu. Jadi itu juga gaya konsumsi masyarakat sekarang ya. Jadi nggak hanya membeli buat value for money aja, tapi juga value for people and planet gitu. Menarik sekali ya. Yeah. Baik, nanti akan kita perdalam lagi para pendengar sekalian, ini pembahasan yang menarik terkait apa dan bagaimana circular economy dijalankan. Ya, kita akan kembali setelah nanti diputarkan lagu. Namun demikian saya ingin menghimbau pada para pendengar, boleh juga follow akun Instagram kami di @voi.bistok. Di sana kita akan bagikan tips-tips bisnis untuk UMKM dan juga kita akan membangun jejaring yang lebih luas dan lebih erat di sana. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Kembali lagi bersama saya Wahyu Setiobudi, host Anda di acara VOA Bistok, inspirasi bisnis, manajemen dan kewirausahaan khusus bagi Anda UMKM Indonesia. Masih bersama kita Ibu Dr. Aprihatinem Romhidayati. Beliau adalah Ketua Center of Circular Economy dari PPM School of Management. Saya Bu, tadi kita kan udah cerita banyak ya Bu ya, tentang apa itu konsep sirkular, bagaimana dia dijalankan gitu ya, dan mengapa pentingnya gitu. Kita lihat memang sangat penting ya, apalagi kalau kita merasa bahwa bumi ini adalah kita wariskan, itu bukan punya kita ya, tapi kita harus mewariskan kepada anak cucu kita nanti ya. Nah, kalau seandainya Bu, perusahaan sudah berkomitmen nih, saya kayaknya sudah terjentik di dalam hatinya gitu ya, ingin melakukan circular economy gitu, saya akan mencoba untuk masukkan di dalam proses bisnis saya gitu. Apa yang harus dilakukan Bu, step by stepnya Bu? Oke, jadi kepada para pemangku kepentingan di perusahaan ya Pak, yang memang sudah tadi ada niatan untuk adopsi circular economy, yang harus dilakukan adalah tadi menyadari dulu bahwa model bisnis yang dijalankan sekarang ini masih linear gitu ya Pak. Dan bagaimana mentransformasi model bisnis yang linear itu menjadi yang sirkuler. Sehingga yang harus disiapkan menurut saya yang pertama adalah kapabilitas dulu Pak. Jadi kemampuan atau skillnya dulu ya. Jadi bisa dibentuk semacam unit atau task force lah ya, yang memang concern untuk membuat semacam action plan-nya, dan lebih besar lagi sebenarnya bisnis plan-nya ya, gimana caranya nih business as usual ini diubah menjadi closed loop ya, yang tadi yang sirkular tadi. Jadi dengan bikin task force itu bisa merancangnya. Tapi sekali lagi yang pertama tadi meningkatkan kapabilitas dulu. Jadi bisa memperdalam ilmunya dulu lah ya bagi aktornya gitu ya. Misalkan dengan mengikuti training di bidang circular economy atau juga training di bidang model bisnis sirkuler, itu akan membantu pastinya ya. Jadi persiapan dulu dari segi SDM-nya. Terus yang kedua otomatis ya dari pendanaan ya Pak. Karena itu investasinya juga lumayan, karena tadi teknologinya juga harus yang mumpuni, yang bisa membuat produk itu punya cycle yang panjang begitu ya, sehingga persiapan di bidang teknologi juga diperlukan gitu. Jadi tadi investasi dan juga yang terakhir tadi teknologinya juga perlu disiapkan gitu. Oke. Jadi yang pertama tadi adalah mempersiapkan kapabilitas ya. Kapabilitas itu berarti terkait dengan sumber daya, kemauan gitu ya, sense of urgency-nya. Sense of urgency harus sadarkan dulu kepada seluruh karyawan insan di perusahaan itu. Betul. Ya. Nah, terus kalau terkait dengan tadi dilakukan audit dulu Bu ya berarti ya? Oh betul, jadi akan lebih baik seperti itu sebelum, jadi kita tahu posisi sekarang ya Pak, seberapa mainstream kita, seberapa sirkularkah Anda, dan jika belum berarti
that's the time. Jadi itu saatnya ya untuk mulai mengadopsinya gitu. Jadi memang ada semacam parameternya sih Pak, bahwa perusahaan itu sudah menerapkan model bisnis sirkuler atau masih linear gitu ya. Jadi perlu dilakukan audit terlebih dahulu sehingga akan tahu gapnya ya. Dimensi-dimensi apa saja sih Bu yang perlu kita nilai ya di dalam konsep auditnya ini sebenarnya apa saja Bu yang kita lihat dalam perusahaan ini? Oke, jadi kalau audit untuk circular economy itu bisa berupa tadi Pak, bagaimana perusahaan telah menerapkan prinsip utama 5R tadi. Jadi bagaimana dia mengurangi bahan mentah atau bahan produksi yang tidak habis dipakai. Jadi yang bagaimana caranya dia bisa mengurangi itu ya. Jadi ekstraksi yang berlebihan itu kita ada ukurannya gitu ya. Dan jadi dia akan bisa memastikan di level reduce itu sudah seberapa baik ya. Ya tadi berikutnya reduce, reuse ya. Jadi apakah juga sudah mulai diedukasi ke konsumennya untuk menggunakan barang itu berkali-kali gitu ya. Apakah ada elemen-elemen plastik dalam kemasannya yang multi layer dan sebagainya, itu juga perlu diaudit ya. Terus begitu juga dengan proses produksinya, apakah ada proses recycling gitu ya. Seperti halnya di beberapa perusahaan kemasan itu sudah mulai menerapkan botol kemasannya itu bisa dipakai lagi gitu ya. Dan meskipun itu perusahaan sebesar itu pun, multinational company ini, dia sudah menerapkan recycling tapi belum tataran ideal menurut dia ya, karena baru 40% Pak. 40%. Jadi masih ada 60% lagi yang belum berhasil ya, atau mungkin mereka menengarai karena kampanyenya itu belum masif. Jadi misalkan baru disadari di beberapa kota besar di Indonesia bahwa ada sarana untuk menaruh botol bekasnya agar bisa dipakai lagi instead of cuman dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir gitu. Jadi auditnya menggunakan 5R tadi. Ya, terkait dengan tadi Bu Apri, kan sudah kita coba untuk misalkan memberikan awareness ya kepada insan perusahaan, karyawan sudah paham gitu ya. Nah terus kemudian ketika kita menjalankan kan tentu sifatnya itu perlu ada reinforcement ya. Betul. Untuk mendorong kalau misalkan melakukan perilaku yang baik gitu harus ada insentif, kalau tidak harus ada punishment atau apa gitu ya. Nah menurut Bu Apri nih secara perspektif mana yang lebih efektif Bu untuk membuat itu sebagai lebih bebas dengan himbauan, atau perlu ada semacam peraturan perusahaan misalkan gitu ya yang melarang ini melarang itu dengan sanksi yang jelas gitu. Nah ini mana yang akan lebih efektif untuk membangun kesadaran itu Bu? Oke, memang butuh menurut saya tadi sense of urgency dulu ya Pak ya. Jadi di level pimpinan harus menunjukkan bahwa perusahaan ini perusahaan yang ramah lingkungan atau perusahaan yang concern pada dampak operasi bisnis ke lingkungan. Sehingga yang saya pilih sebetulnya tadi memberikan semacam contoh ya, role model dari pimpinan gitu ya, bahwa misalkan as simple as kita bawa tumbler gitu ya, as simple as kita nggak mengizinkan karyawan menggunakan kemasan plastik gitu ya untuk tempat makannya begitu ya, lebih menggunakan tempat makan dari rumah dan sebagainya. Jadi bisa dengan tadi role modeling ya, atau bagusnya lagi ada reward tentunya ya Pak ya. Jadi reinforcementnya adalah tadi yang positif, misalkan ada semacam duta gitu ya Pak, misalkan duta inisiatif bisnis ramah lingkungan. Jadi misalkan di perusahaan ada challenge ya, misalkan innovation for environment ya. Dia dari yang sudah ada apa yang mau diinovasi, misalkan produknya dibuat cycle-nya lebih panjang dan sebagainya, terus dapat hadiah, dapat rekognisi gitu. Jadi itu juga salah satu bentuk yang mendorong karyawan untuk berpikir ke sana. Menarik ya. Jadi kalau Bu Apri lebih ke reinforcement positif ya. Jadi ini pendengarnya ada dua reinforcement ya, ada reinforcement positif, ada reinforcement negatif nih. Kalau reinforcement positif memberi reward pada yang berhasil. Kalau reinforcement negatif itu memberi hukuman kepada yang gagal. Gitu ya. Nah, jadi dua-duanya ini perlu dilakukan. Tapi kalau Bu April lebih fokus pada yang ini ya. Iya. Karena supaya environmental action itu
tidak terasa seperti beban gitu ya. Betul, tidak terasa seperti kayak kalau nggak melakukan dosa gitu Iya, ya. iya. Ya memang iya, cuman kan kita mau menggiring ke semangat bersama bahwa ini tuh untuk masa depan anak cucu kita yang lebih baik, sehingga kita sebagai orang yang dapat jatah hidup sekarang itu harusnya peduli gitu ya Pak ya, harus memikirkan kenyamanan buat anak cucu kita ke depan gitu. Dan tadi ya Bu ya, modeling tadi ya, karena modeling. kalau setiap orang di karyawan di perusahaan itu kan sebenarnya ngelihat pimpinannya ya. Betul. Karena semua pengen jadi pimpinan gitu kan. Jadi Ya. akan mencontoh apa yang dilakukan dilakukan. pimpinan gitu ya. Kalau yang dilakukan Betul. pimpinan itu kemana-mana bawa tumbler, terus kemudian dia juga memilih dalam memilih makanan itu juga memilih kemasan gitu ya. Sudah melihat ada tagnya nggak sih gitu ya. betul. Kalau ada tagnya dia pilih gitu ya. Seperti orang mungkin memilih makanan halal ya suatu saat nanti ya. Iya, betul sekali Pak Wahyu. Jadi pasti itu akan diamati ya oleh subordinatnya. Jadi ya pasti ternyata pimpinan saya ini bisa mencapai posisi itu karena lifestyle-nya yang seperti ini, yang luar biasa bagus gitu ya. Jadi ya itu akan istilahnya terekam ya, dan akhirnya biasanya nanti akan menjadi inspirasi dan dilakukan. Ya. Nah, terkait dengan satu model bisnis ya Bu Apri. Model bisnis itu kan selalu dikomposisikan juga oleh mitra-mitra gitu ya, yang punya relatively ya nilai-nilai value-value yang sama gitu ya. Nah, bagaimana teman kita itu mencoba mencari mitra konsep ini Bu? Mencari mitra, karena tidak semua kan pasti nggak bisa dilakukan sendiri ya dalam sektor ekonomi ini. Betul, jadi karena memang ini sebuah mainstream baru ya Pak ya, saya bilang karena belum jadi mainstream saat ini di Indonesia khususnya ya, karena kita masih negara berkembang, tapi bukan berarti itu nggak mungkin ya, sehingga apa yang harus dilakukan nggak bisa sendiri pasti, jadi harus kolaborasi banyak pihak. Kalau saya meyakini kalau perusahaan udah punya niatan transformasi model bisnisnya dari linear ke sirkuler, dia pasti membutuhkan partner. Yang pertama tentunya adalah pemerintah ya, government. Jadi government sendiri perlu kita rangkul ya dalam hal kebijakan apa yang bisa kita manfaatkan untuk perubahan yang akan kita lakukan itu. Misalkan kita ibaratnya kan kita mau bikin inisiatif, dengan melakukan ini produk kita bisa dapat insentif pajak misalkan. Dengan melakukan model bisnis sirkuler ini kita bisa diterima ekspor di negara-negara maju yang sudah menerapkan tax boundary yang terkait ini Pak, emisi karbon gitu ya. Jadi hal-hal insentif seperti itu yang perlu kita lihat dari segi kebijakan ya, dari government gitu ya. Supportnya kan pasti dari perundangan. Terus berikutnya kita juga perlu berkolaborasi dengan akademisi. Jadi kayak perguruan tinggi itu kan source of knowledge ya Pak. Sehingga dia bisa menjadi pihak yang yang menyumbang sisi kapabilitas, peningkatan kapabilitas karyawan itu bisa disupport dari akademisi yang nanti entah itu memberikan training ya, terus juga memberikan pelatihan, sertifikasi bahkan ya Pak, sehingga nanti benar-benar perusahaan ini siap tinggal landas menjadi perusahaan yang ramah lingkungan. Terus selain itu kita juga perlu kolaborasi dengan NGO ya Pak, karena NGO sendiri pihak yang sudah malang melintang nih ya di misi yang menyelamatkan bumi dan sebagainya, dan dengan pengalamannya kita bisa libatkan juga dari aspek teknis ya, misalkan bagaimana membuat kemasan yang ramah lingkungan dan sebagainya. Dia punya source di sana ya, punya sejaring juga informasi ya. gitu ya. Bahkan mereka juga dengan senang hati menyediakan grant Pak. Jadi karena jejaringnya sangat luas dan memang misinya adalah untuk sosial begitu ya, sehingga beberapa insentif seperti grant itu bisa disediakan. Dan ya udah duitnya disediain, kita menjalankan, dibantu yang jelas sebetulnya nggak ada drawbacknya sama sekali ya. Yang jelas malah banyak sekali advantage yang bisa didapat. Tadi NGO, terus juga berikutnya media Pak. Tentunya kita kan pengen dong apa yang kita lakukan ini dilihat sebagai sesuatu yang ideal ya, dan ingin banyak pihak yang terinspirasi ya. Nah, kita juga bisa menggandeng media untuk bisa menggaungkan semangat ini, bahwa kita butuh juga perusahaan lain juga untuk bisa bersama-sama ya mengadopsi ini gitu. Jadi tadi kalau gampangnya adalah ABGC ya Pak ya, akademisi, bisnis, government, terus community ya, community juga masyarakat ya kita libatkan, misalkan seperti perusahaan kemasan juga ya yang melibatkan waste bank ya, atau bank sampah yang mana plastik multilayer yang dihasilkan itu bisa
koleksi masyarakat untuk ditabung dan nanti dikembalikan lagi ke perusahaan untuk bisa dipakai ulang dengan recyclingnya yang sudah bagus gitu. Jadi community dilibatkan dalam hal tadi, misalkan recyclingnya begitu ya, terus juga edukasi ya ke masyarakat itu juga lewat community itu sangat efektif begitu Pak. Ya, jadi memang kalau dilihat dari tadi sebenarnya dengan adanya semua dikeroyok bersama ini bisa jalan gitu ya. Betul kalau sendiri-sendiri ya agak sulit ya, tapi kalau bersama-sama bisa jalan. Nah, untuk UMKM seperti apa Bu ya manifestasi dari circular economy ini? Karena kalau kita lihat sebenarnya ini saya ngelihat justru malah ada peluang ya Bu ya. Karena begini, kalau kita lihat misalkan di suatu bisnis nih, fashion misalkan gitu. Fashion di Indonesia itu sudah sangat rame ya, pemainnya udah banyak sekali kan fashion itu. Betul. Nah, jadi justru instant benefit yang bisa kita dapatkan dari circular economy ini adalah ketika kita mendeklarasikan diri kita itu ramah lingkungan dengan konsep circular economy yang jelas, ini bisa jadi pembeda ya. Betul. Dari bisnis-bisnis yang lain yang sudah fashion yang lain. Saya ini nggak sama loh dengan fashion yang lain gitu ya. Betul. Ya, yang fashion lain mungkin bentuknya sama, tapi saya lebih sirkular, bahannya saya ambil dari serat, misalkan gitu ya. Terus kemudian packagingnya juga ini packaging yang sifatnya itu diambilnya dari, kan ada packaging dari ketela tuh ya. Ketela ya, packagingnya bisa serat dimakan. nanas juga, betul. Gitu kan. Tadi kalau degradable gitu ya. Kemudian kita fokus benar-benar pada pada keunggulan di sirkular atau kita ini akan jadi inovasi lah, lebih pada diferensiasi. Sebenarnya itu yang dicari oleh para pengusaha ya Bu ya. Iya betul. Jadi apa yang membedakan produk saya sama produk lain udah mainstream otomatis tadi ya value yang kita tawarkan yang nggak ditawarkan perusahaan lainnya, which is Pak Wahyu bilang tadi sepakat banget bahwa saya memikirkan dari mulai produksi bahan bakunya ini harus yang ramah lingkungan gitu ya, yang kemasannya juga degradable dan sebagainya tadi. Jadi sebisa mungkin misalkan kayak penjahit ya Pak, bajunya itu pasti ada sampahnya kan, misalkan kayak kain perca. Nah itu ada satu desa di daerah Bogor yang sampai zero waste Pak. Jadi penjahitnya ini benar-benar seolah-olah nggak menghasilkan sampah karena kain percanya sendiri jadi barang seni juga gitu. Jadi dengan kreativitas ibu-ibu di sana, ya rata-rata ibu-ibu ya, dan diberi skill tentunya ya oleh kementerian waktu itu di training ya, sehingga bisa mengolah kain-kain perca itu menjadi barang seni yang bernilai jual lagi gitu. Jadi seolah-olah nggak ada sampah. Gitu. Reduce waste. Benar-benar reduce waste. Mengurangi sampah. Jadi UMKM pun bisa banget mengadopsi ekonomi sirkular ini. Justru malah akan menjadi kekuatan. Iya betul, karena dia nggak ada barrier dari segi skala bisnis dan sebagainya. Jadi kalau mau bikin sirkular ya langsung aja hari itu juga bisa gitu. Beda kalau perusahaan besar kan harus dimasukkan lewat renstranya dan sebagainya. Baik, ini menarik sekali. Di segmen kedua ini kita bicara mengenai langkah-langkah dari bagaimana kita bisa menerapkan circular economy. Nanti segmen ketiga kita akan cerita lebih details mengenai salah satu kisah sukses dari bagaimana teman-teman di Center for Circular Economy mendampingi di dalam proyek yang kita sebut dengan proyek Matching Fund yang bekerjasama juga dengan Kedai Reka. Saya menghimbau pada rekan-rekan, para pendengar sekalian untuk ikut follow, subscribe di Instagram kami di @voi.biztalk. Di sana kita akan sharing tip-tip bisnis dan juga nanti kita bisa memperkuat jejaring di antara kita. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jumpa lagi dengan saya Wahyu Setiobudi, host Anda di acara VOI Biztalk, inspirasi bisnis manajemen dan kewirausahaan khusus bagi Anda UMKM Indonesia. Masih bersama kita Dr. Aprihatiningrum Hidayati. Beliau adalah ketua dari Circular Economy Center dari PPM School of Management, dan juga beliau juga adalah mentor bisnis dan UMKM. Bu Apri, tadi kita udah cerita banyak nih apa itu circular economy, bagaimana menjalankannya. Saya pengen diskusi Bu tentang proyek yang baru saja dijalankan oleh teman-teman di Center for Circular Economy terkait dengan pendampingan di bank sampah. Itu konsepnya seperti apa Bu dari awal Bu? Ya, oke Pak Wahyu. Jadi alhamdulillah di tahun 2022 kemarin kita memperoleh hibah dari Kemendikbudristek ya, yang mana proposalnya adalah kita melakukan pelatihan dan pendampingan untuk bank sampah dan tempat pengolahan sampah di wilayah Jakarta dan Bogor gitu Pak Wahyu. Jadi mengapa perlu ada pelatihan dan pendampingan? Karena mereka teman-teman ini ya yang mengelola sampah di level komunitas, baik itu
RT, kelurahan dan juga kecamatan itu mengalami masalah kapabilitas. Jadi mereka merasa ingin ditingkatkan kapabilitas dalam pengelolaan sampahnya gitu ya. Bisa nggak sih sampah jadi bisnis gitu ya istilahnya. Jadi apakah sampah ini hanya cukup dikurangi terus dihilangkan baunya gitu ya, tapi bisa nggak jadi sumber mata pencaharian orang yang terlibat di dalamnya. Nah sehingga kita menyebut bahwa tempat pengolahan sampah ini bisnis gitu. Jadi kita mengajarkan model bisnis yang sirkuler. Harus gitu. Profesional gitu Bu ya? Iya betul. Jadi nggak cuman ada masyarakat mau nabung sampah, saya catat terus nanti dibukukan, nanti suatu saat bisa diambil tabungannya berupa rupiah. Nggak hanya seperti itu, tapi harus dipikirkan what's the next business after this gitu ya. Misalkan cuman dikelola sampah lingkungan aja. Bagaimana ke depan misalkan mau membuatnya jadi wilayahnya diperluas gitu ya. Yang tadinya RW level mau ke kelurahan dan sebagainya. Terus juga bagaimana sampah yang organik ya, kadang itu left behind ya. Jadi ngurusin sampah plastiknya, tapi sampah bahan makanan ya udah dibiarin aja jadi dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir gitu ya. Yang akhirnya ya jadi karbon juga gitu ya karena dibakar dan sebagainya. Nah, yang seperti itu yang perlu kita pahamkan ya atau kita sharingkan ke Bapak Ibu pelestari. Saya bilangnya sih bukan pemulung atau kolektor sampah ya, tapi pelestari lingkungan. Gitu. Nah ini para pendengar ini mungkin tertarik ya Bu Apri ya. Ini tadi Bu Apri tadi cerita bahwa sampah bisa jadi bisnis ya. Ini para pendengar ini kan ada yang di rumah pasti jadi ibu rumah tangga gitu ya. Ada yang di rumah misalkan suaminya pergi kerja atau suaminya pergi punya usaha. Di rumah nih nganggur nih, nggak ada apa-apa nih. Nah Bu Apri tadi cerita ya bahwa sebenarnya dengan mengumpulkan sampah di lingkungan itu bisa jadi bisnis. Dan ini urusannya gimana Bu, kok bisa jadi duit itu gimana? Iya Pak, saya juga sebetulnya sebagai trainer dan juga sebagai ketua tim pengusul tuh belajar banyak dari Bapak Ibu ini. Karena dikumpulkan sekitar 20 komunitas di situ Pak. Disitulah wahana mereka bisa saling belajar. Jadi misalkan satu bank sampah itu mengelola sampah plastik. Terus satu bank sampah lain dia mengelola sampah organik. Misalkan sampah bahan makanan ya, mereka olah jadi apa Pak? Mungkin nggak terpikir oleh Pak Wahyu. Mereka olah jadi maggot ya. Maggot ya. Maggot itu adalah larva yang nanti bisa dibudidayakan ya. Dan nanti akhirnya bisa buat bahan pakan ternak, lele, ayam, gitu ya. Burung puyuh. Dan itu lebih bergizi buat mereka. Sehingga produktivitas. Kalau di Indonesia tuh belatung. Tapi kalau belatung kan kecil-kecil menjijikkan. Kalau maggot itu imut. Gendut ya. Imut, dan bersih ya. Bersih, putih gitu ya. Suatu saat memang akan jadi hitam, tapi sesuatu yang itu bernilai jual tinggi. Oke. Nah jadi sebenarnya ini salah satu ide bisnis juga ya Bu Apri ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian pendengar ada yang di rumah, kemudian misalkan nih kok kayaknya gabut nggak ada kerjaan, bisa dipikirkan ya untuk membangun bank sampah itu ya. Bisa. Jadi ya yang pasti yang pertama niat ya Pak ya. Yang kedua tadi tahu caranya kan. Ya tadi misalkan ya dipikirin aja nanti dari level rumah tangga dipilah mana sampah organik anorganik. Yang organik nanti bisa dibudidayakan jadi tadi maggot ya, yang nanti bisa buat bahan pakan ternak, bisa juga buat ini skincare Pak. Dan itu mahal banget. Nah di dalam konsep matching fund tadi Bu, yang diarah tadi kan sebenarnya untuk meningkatkan kapabilitas ya. Betul. Terus yang dilakukan apa Bu supaya kapabilitas itu bisa meningkat oleh teman-teman apa Bu? Ya betul. Jadi karena kita sudah tahu weakness-nya adalah dia belum paham tentang model bisnis ya, dia belum tahu cara membuat laporan keuangan. Dia juga nggak tahu sebenarnya jadi pemimpin itu yang efisiennya seperti apa. Akhirnya kita rancangkan sebuah pelatihan Pak. Jadi pelatihannya ini 10 sesi yang mengajarkan tentang tadi model bisnis, dari sisi soft skill juga kita ajarkan berupa kepemimpinan ya. Lalu juga tadi manifestnya sampai bisa membuat laporan keuangan yang menggunakan software. Bayangkan Bapak Ibu yang notabene-nya sehari-hari bergelut dengan sampah, tapi pas pegang HP bisa tuh input pasokan tabungan sampahnya tuh pakai aplikasi gitu. Iya. Karena ini sesuatu yang sebenarnya dianggap remeh ya. Sesuatu yang dianggap remeh tapi sebenarnya dia memiliki kekuatan kalau kita
dikumpulkan gitu ya. Iya, betul. Saya sempat mendengar ada beberapa teman-teman di bank sampah itu yang nasabahnya bank sampah itu kan mereka tuh kan ngumpulin ya. Jadi teman-teman ngumpulin sampah kemudian dijual, bukan dijual ya, ditabungkan ke bank sampah itu ya. Ada yang sampai bisa menikah loh dari uang tabungan itu loh. Iya, betul, Artinya Pak. dari sampah itu bisa jadi kondangan, biaya kondangan. Biaya kondangan, jadi bisa dibayangkan ya biaya kondangan tuh sebesar apa, tapi itu terkumpul. Bahkan ada yang lapak sampah itu sampai bisa bikin bisa beli mobil, Pak. Beli mobil? Mobil. Jadi bukan mobil yang roda 3 itu yang buat kecil ya. Tapi mobil yang pickup, Pak. Jadi itu memang karena skalanya udah besar sampah yang dikelola dan tidak hanya sampah plastik ya. Ada sampah minyak goreng juga. Jadi dia kayak divisi-divisi gitu, Pak. Divisi sampah plastik, divisi minyak goreng. Minyak goreng dibikin lilin ya. Terus dibikin cairan pencuci tangan. Itu juga minyak jelantah itu tidak dibuang gitu, bisa diolah kembali. Modalnya itu buangan ya. Modal ibaratnya zero gitu ya Pak modalnya, tapi zero. jadi berlian gitu. Nah, dari sini sebenarnya kita belajar bahwa sebenarnya model bisnis sirkular itu ya bisa menjadi salah satu alternatif juga yang bisa bahkan meng-create bisnis sendiri gitu ya. Betul. Bukan hanya tadi kalau salah satu memang kita yakini bahwa dia akan meng-empower, memberdayakan, memperkuat bisnis yang sudah ada gitu ya dengan adanya inovasi dan diferensiasi gitu ya. Betul. Nah, tapi juga dia bisa menjadi bisnis sendiri yang bisa juga muncul untuk kita angkat gitu ya, jadi leverage point gitu ya. Nah, tadi Bu Apri sempat menyampaikan kalau kemudian kita berikan kapabilitas yang tadinya skalanya kecil bisa scale up ya, bisa naik menjadi lebih besar dan bahkan bisa sampai pada tadi level yang sampai bisa beli mobil, bisa beli macam-macam gitu ya Bu. Nah, ini kan kebetulan teman-teman UMKM sedang mendengarkan Bu. Kira-kira untuk Center for Circular Economy yang ada di bawah kepemimpinan Bu Apri ini, apa Bu yang bisa dilakukan? Terus kemudian kira-kira apa sih keinginannya atau kontribusinya di dalam satu waktu ke depan itu seperti apa Bu? Oke, siap Pak Wahyu. Jadi memang Center for Circular Economy di PPM ini berdiri tahun 2022 seiring dengan tadi kita menerima hibah dari Dikti. Dikti men-challenge bahwa ayo dibuat pusat. Jadi kalau mau belajar ya ke sirkular ekonominya PPM gitu ya. Nah, kami siap memberikan pelatihan Pak. Pelatihan yang tadi terkait model bisnis gitu ya. Terkait aspek teknisnya juga gitu ya. Bagaimana mengubah sampah dan case tadinya tadi masih di sampah ya, tapi tidak menutup kemungkinan pasti di korporasi juga bisa kita berikan gitu ya. Tadi misalkan mau inovasi nih perusahaannya itu juga bisa. Jadi tadi pelatihan kami siap berikan ya. Terus juga kita juga sudah mengeluarkan modul-modul yang bisa dikonsumsi oleh peserta untuk bisa dipelajari gitu Pak. Semacam buku ya, buku panduan begitu. Yeah. Terus nanti ke depan kita ingin memberikan semacam sertifikasi juga gitu ya, bahwa individu ini telah memiliki skill dalam model bisnis sirkuler gitu ya Pak. Sehingga dia bisa juga menjadi trainer atau bisa juga menjadi pengajar untuk masyarakat lain di sekitarnya gitu Pak Wahyu. Ya. Kalau teman-teman mau menghubungi atau pengen tahu lebih lanjut itu kemana Bu harus mencari informasinya Bu? Nanti silakan bisa menghubungi di PPM School ya, atau Sekolah Tinggi Manajemen PPM. Nanti kita ada Circular Economy Center Hub di situ, di websitenya bisa diakses begitu, atau bisa langsung berkunjung juga bisa ke Menteng ya. Bisa ngobrol-ngobrol gitu. Ya, biar kita ada ininya Pak base campnya lah gitu ya. Jadi kalau mau ngopi-ngopi bisa di situ ya. Mau jalin relasi juga bisa ya. Bapak Ibu yang punya usaha terus pengen mendapat investor yang punya visi sama ya. Yang tadi mengelola bisnis ramah lingkungan. Nah, kita bisa salurkan karena kita punya alumni PPM yang sangat prominent ya dan juga luas ya jaringnya, kita bisa manfaatkan juga. Gitu. Baik, terima kasih Bu Apri. Nah, terakhir nih untuk para pendengar sekalian Bu Apri ya, boleh nggak diberikan semacam closing remark lah gitu, kira-kira pesan-pesan untuk para pendengar apa Bu? Oke, jadi saya berpesan ya kepada para listener dari VOAM bahwa sebetulnya bisnis itu orientasinya seharusnya sudah mulai beralih ya ke bisnis yang ramah lingkungan. Tapi tetap harus bisa menjaga sisi lokalnya ya. Jadi tidak terpengaruh dengan dampak industrialisasi yang berlebihan ya, profit making terus ya, tapi juga perlu memikirkan bahwa kita doing business with doing great to society and to planet gitu. Jadi model bisnisnya perlu di rethinking. Gitu.
Ya. Baik, terima kasih Bu Prihatin Indom Hidayati. Ini menarik sekali pembicaraan kita hari ini. Para pendengar sekalian, jadi hal yang paling penting tadi disampaikan adalah bahwa nomor satu adalah bahwa bisnis kita itu selalu berbasis pada cara pandang bahwa kita itu mewariskan bumi ini kepada generasi berikutnya. Jadi kita tidak mengambil sebanyak-banyaknya apa yang di alam untuk kepentingan kita saat ini, namun kita mengambil juga untuk kita sisakan, untuk kita wariskan di dalam keadaan yang lebih baik kepada generasi berikutnya. Nah, dalam konteks itu circular economy ini menjadi penting. Bagaimana kita menahan selama-lamanya, sepanjang-panjangnya, sedapat mungkin gitu ya, resources, sumber daya alam yang sudah kita ambil dari bumi untuk kemudian kita buang secara bertanggung jawab dengan tidak mengotori lingkungan, tidak mencemari, tidak merusak dari bumi yang sudah kita tempati ini. Nah, untuk itu tadi sampaikan oleh Bu Apri bahwa kita perlu berpikir dari linear thinking, linear economy, bicara mengenai take, make, dispose, itu ambil, buang, kemudian menjadi sesuatu yang sifatnya lebih sirkuler, reduce, reuse, recycle, kemudian recover, dan juga refurbish, digunakan kembali. Saya rasa ini adalah inti penting dari apa yang kita sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para pendengar sekalian. Saya menghimbau kembali pada para pendengar untuk bisa subscribe, follow Instagram kami di @voi.biztalk. Di sana kita akan bagikan tips-tips penting dan juga bukan hanya tips penting, tapi kita akan bisa membangun jejaring di sana. Sukses selalu buat teman-teman sekalian, para wirausaha di Indonesia, menjadi wirausaha yang bertumbuh dan berdaya. Sampai jumpa minggu depan. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id.